Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua lagi. Banyak banget yang nanya seputar investasi di cryptocurrency, terutama di Bitcoin. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaan dari teman-teman, aku bakal review singkat aja portofolioku saat ini. Udah sedikit mengalami perubahan lagi, tapi nilainya konsolidasi di price range gitu aja ya, men. Sekarang pintu wallet value-ku ada di angka 1.340.737.096 rupiah, dan ini selalu berubah dari waktu ke waktu ya teman. Dan untuk saat ini kalau misalnya kamu lihat di wallet, aku hanya punya Bitcoin dan juga PTU. Aku udah nggak punya token-token yang lain lagi, karena aku udah pindahin semuanya ke Bitcoin dan ke instrumen lainnya, teman. Oke, kita langsung mulai aja jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Alexis Robert 23, kalau uangnya di atas ratusan juta, cocok invest di Bitcoin. Tapi kalau misalnya uang kita di bawah ratusan juta, cocoknya di altcoin. Nah, kalau menurut aku pribadi, ini juga sebenarnya cukup tepat ya, teman. Karena kenapa? Karena dengan kita berinvestasi di altcoin, sebenarnya potensi return yang bisa kita dapatkan itu jauh lebih besar ketimbang kalau kita hanya berinvestasi di Bitcoin. Contohnya ini kan kita sedang ada dalam fase bull run. Nanti mungkin setelah bull runnya beres, paling Bitcoin hanya bisa naik 2 kali, naik 3 kali, atau mentok-mentok naik 4 kali, itu udah tinggi banget. Menurut aku paling harganya bisa ke 150, 180, atau mungkin 200 ribu dolar ya, men. Nah, sedangkan potensi altcoin itu naiknya bisa jauh lebih tinggi ketimbang Bitcoin. Kalau misalnya nanti Bitcoin naik 2 kali, naik 3 kali, altcoin bisa ada yang naik 5 kali, ada yang naik 8 kali, ada yang naik 10 kali, atau bahkan kalau misal pilihan kamu tepat, bisa naik 20 kali, 30 kali, bahkan lebih. Multi-baggernya itu banyak banget ya, teman. Udah sampai ribuan persen. Dan kenapa di sini kalau misalnya di atas ratusan juta, cocoknya invest Bitcoin? Karena jawabannya kalau misalnya modal kita udah besar, walaupun kita nggak dapet persentase yang besar, return kita bisa juga tetap besar. Contoh kalau misalnya kamu udah punya dana 1 miliar aja, kamu investasi ke Bitcoin, kalau Bitcoin naik 50% aja, kamu udah profit 500 juta. Seperti di portofolioku. Portofolioku kan ada miliaran ya, teman. Kalau misalnya Bitcoin naik sedikit aja, aku udah bisa mendapatkan return yang sampai nilainya ratusan juta. Dimana menurut aku pribadi, angka itu masih termasuk signifikan. Sedangkan kalau misalnya modal kita kecil, mungkin nggak akan gitu berasa. Katakan kamu taruh 10 juta di Bitcoin. Ya kalau Bitcoin kali 2 atau mentok-mentok kali 3 pun, setelah bull run hanya menjadi 30 juta, teman. Tapi kalau di sini misalnya time horizon kamu investasi untuk jangka yang super panjang, misal kamu pengen jualnya nanti di tahun 2040-2050, ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kamu mulai belinya di Bitcoin. Karena seperti yang kamu ketahui, secara resiko juga Bitcoin jauh lebih aman ya, teman. Jauh lebih rendah. Bahkan banyak orang yang bilang Bitcoin is not crypto, karena Bitcoin itu menurut aku pribadi bahkan udah satu aset class yang berbeda dengan kripto-kripto, altcoin, ataupun token lainnya, teman. Kalau misalnya token lain masih ada potensi bisa nanti nol, atau bisa nanti dropnya secara signifikan, kalau menurut aku pribadi di Bitcoin, susah banget Bitcoin untuk bisa jadi nol lagi. Kita udah lihat adopsinya sekarang udah gila-gilaan, ETF, semua negara, institusi, perorangan juga udah pada rebutan, jadi lebih besar chance-nya untuk Bitcoin akan selalu naik di masa depan ya, teman. Nah, semoga ini bisa membantu ya buat teman-teman semua. Berikutnya dari Kak Oki Bray 2018, Bang, pakai aplikasi apa tuh, Bang? Nah, kalau misalnya aplikasi yang aku pakai, ini aplikasinya sebenarnya Pintu ya, teman. Sebenarnya masih ada banyak aplikasi lainnya, dan kamu juga nggak harus pakai Pintu, bahkan kamu juga boleh menggunakan aplikasi exchange lain. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi, kenapa aku cukup rekomen Pintu? Karena menurut aku pribadi, Pintu sangat mudah digunakan, dan juga fiturnya menurut aku menarik ya, karena ada fitur stakingnya ya, teman. Seperti yang aku tunjukin di video-video sebelumnya, kalau misalnya kita buka ke earn, kita lihat ke Bitcoinku, nih kamu bisa lihat setiap jamnya aku akan mendapatkan Bitcoin, ini 35 Satoshi, 35 Satoshi, 35 Satoshi, 35 Satoshi, dan dalam satu hari bisa dapat hingga 840 Satoshi. Lumayan banget ya, teman. Walaupun mungkin kamu lihatnya itu nggak seberapa, tapi nanti di 10 tahun lagi, mungkin angka ini bisa menjadi sangat signifikan. Bahkan kalau kamu lihat di sini total interest earn-nya udah 841.302 Satoshi, udah sekitar 12 juta. Makanya menurut aku lumayan banget ya, teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pakai aplikasi lain pun, pastikan kamu pakainya aplikasi exchange yang udah bapepti ya, teman. Jangan sampai kamu sembarangan pakai. Atau kalau misalnya mau lebih aman, kamu self custody aja. Kalau misalnya mau taruh exchange pun, kamu pisah aja ke dalam
beberapa exchange. Contoh kamu punya dana misalnya 500 juta, ya mungkin kamu taruh 200 juta di sini, 200 juta di toko kripto, 100 juta di Indodax, atau misal kamu pengen taruh di Ajaib Kripto, Peluang, Nanovest, dan sebagainya, itu bebas ya kan? Dengan kamu diversifikasi, itu lebih minimalisir resiko aja. Semoga bisa membantu ya buat Kak Oki Bray. Berikutnya dari Kak Trie 3070, Bang mau nanya, itu kan harga BTC jutaan. Kita emang bisa beli di harga ratusan ribu gitu. Nggak harus seperti saham ada patokan harga tetapnya gitu Bang. Nah, jawabannya adalah betul ya kan? Dimana Bitcoin ini sebenarnya kamu bisa beli dengan angka berapapun. Cuma kalau misalnya di aplikasi Pintu ini, kalau nggak salah kita bisa beli minimal 11.000 ya. Coba kita pencet buy di sini. Nah, kalau aku masukin 2.000 nggak bisa, dibilang the minimum buying or selling amount is worth of 11.000 IDR atau 11.000 rupiah. Tapi ini setiap aplikasi beda, kayaknya di aplikasi lain nggak 11.000, mungkin ada yang 20.000, ada yang 100.000, aku nggak tahu, teman-teman boleh coba cek di aplikasi exchange lain. Tapi di sini aku perlu jelasin ke teman-teman lagi, sebenarnya Bitcoin itu adalah suatu teknologi uang internet yang canggih banget, karena Bitcoin itu bisa dipecah dengan sangat mudah ya. Nah, di sini aku bakal langsung tunjukin halaman ini aja. Sebenarnya kita kalau misalnya mau beli, kita nggak harus membeli satu Bitcoin. Karena seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya kita mau beli satu Bitcoin, kita kan perlu mengeluarkan uang sebanyak 1.439 juta. Nah, apakah semua orang punya 1,4 miliar? Jawabannya adalah enggak ya, men. Enggak semua orang punya uang sebanyak itu. Bahkan kalau didolarin ini masih 90 dolar, itu juga di luar negeri, bule-bule pun nggak mungkin semuanya punya 90 dolar. Banyak yang bahkan kepemilikan Bitcoinnya di bawah satu. Nah, jadi sebenarnya Bitcoin itu kamu nggak harus membeli satu Bitcoin. Bitcoin itu dipecah menjadi satuan yang lebih kecilnya disebut dengan Satoshi. Dimana kalau misal kamu lihat di sini kan digitnya ada 8 ya, men. Nolnya ini ada 8. Nah, satu Bitcoin itu setara dengan 100 juta Satoshi. Jadi kamu tinggal lihat 1 ditambah nolnya ini aja. Kalau misalnya kamu nggak punya uang untuk membeli satu Bitcoin, ya udah kamu bisa beli 0,1 Bitcoin. 0,1 Bitcoin berapa? 0,1 Bitcoin itu setara dengan 10 juta Satoshi. Kemudian 0,01 Bitcoin setara dengan 1 juta Satoshi. 0,001 Bitcoin setara dengan 100.000 Satoshi. Jadi mudahnya kamu lihat angka di sebelah kanannya aja. Bahkan satuan terkecilnya adalah 1 Satoshi, di mana 1 Satoshi itu setara dengan 0,0000001 Bitcoin. Nah, di sini kan pertanyaannya, kalau misalnya kamu pengen membeli Bitcoin harga ratusan ribu, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Nih, kita bakal langsung ke kalkulator Bitcoin to IDR aja di sini. Kamu bisa lihat, kalau misal kamu pengen membeli satu Bitcoin kan 1,4 miliar. Ya udah, kalau misal kamu nggak punya 1,4 miliar, kamu bisa beli 0,1 Bitcoin atau senilai 143.991.360 rupiah. Nah, kalau misal kamu nggak punya 140 juta gimana? Ya udah, kamu beli 0,01 Bitcoin. Kalau dirupiahin itu 14.399.000 rupiah. Kalau misalnya masih nggak ada lagi 14 juta, ya udah, kamu bisa beli 0,001 Bitcoin. Atau itu nilainya hanya setara dengan 1.439.000 rupiah. Bahkan kalau misalnya uang kamu hanya ratusan ribu pun, kamu bisa beli nih, tambah kecil lagi 0,0001 Bitcoin atau senilai 143.000 rupiah atau senilai 143.000 rupiah, buletin ke 144.000 rupiah. Dan di sini kamu dapat 0,0001 Bitcoin, di mana 0,0001 Bitcoin itu setara dengan 10.000 Satoshi. Nah, kamu mungkin lihat saat ini 10.000 Satoshi itu nggak ada nilainya. Tapi kamu jangan kaget kalau nanti di masa depan 10.000 Satoshi itu udah berarti banget ya, teman. Bahkan kita pernah coba melakukan perhitungan di masa lalu, di video-video sebelumnya, kalau semua orang pengen rebutan Bitcoin, misalnya adopsi Bitcoin meningkat dan satu dunia ini semuanya memerlukan Bitcoin, itu satu orang cuma bakal kebagian sekitar 100.000 sampai 200.000 Satoshi. Nanti di video berikutnya aku bakal coba tunjukin perhitungannya ya, teman. Karena kan Bitcoin nggak semuanya available. Ada yang hilang, ada yang udah dipegang negara, ada yang udah dipegang institusi, ada yang udah dipegang holder udah nggak dilepas lagi, ada juga walletnya Satoshi sendiri yang pegang lebih dari 1 juta Bitcoin. Jadi Bitcoin itu adalah aset yang sangat langka dan sangat diperebutkan. Dan kebelakangan ini demand-nya semakin meningkat. Nah, supply-nya udah langka, supply terbatas, demand meningkat. Apa yang terjadi? Ya harganya naik ya, men. Itu hukum ekonomi dasar. Jadi di sini kalau kamu punya ratusan ribu dan kamu pengen membeli 10.000 Satoshi pun, ya menurut aku pribadi nggak apa-apa. Itu udah langkah yang baik ketimbang kamu nggak punya Bitcoin sama sekali ya. Nah, semoga ini bisa bantu ya buat Katri. Nanti kalau masih bingung, kamu boleh tanya lagi. Aku bakal berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan. Berikutnya pertanyaan
pertanyaan terakhir aja dari Kak PNZ8424, trading futures di Pintu. Nah, aku pribadi nggak gitu trading di Pintu. Tepatnya aku nggak trading di futures karena aku pribadi lebih suka mainnya spot ya, teman. Apakah trading menurut aku pribadi salah? Menurut aku pribadi ya nggak salah. Kalau misal kamu emang jago trading, kamu bahkan bisa menghasilkan uang lebih cepat dan lebih banyak di trading. Tapi nyatanya untuk kamu bisa jago di trading, kamu butuh untuk meluangkan waktu banyak banget untuk kamu belajar dulu, analisa market, analisa indikator, technical analysis, belajar flow, belajar ini itu. Kemudian kamu juga harus ikutin newsnya. Dan bisa dibilang trading itu sebenarnya adalah active income, di mana kamu harus secara aktif menukarkan waktumu untuk bisa menghasilkan uang. Sedangkan yang aku lakukan, kalau misalnya aku hanya berinvestasi, itu kan investasi sifatnya lebih pasif, di mana aku hanya membeli Bitcoin, kemudian aku nunggu aja. Jadi aku nggak perlu keluar masuk pasar, aku nggak perlu banyak analisa, paling analisanya hanya di awal, pelajari apa itu Bitcoin, udah tahu aku suka Bitcoin, aku suka asetnya, ya aku tinggal melakukan pembelian secara rutin atau dollar cost averaging. Nah, kalau misalnya tanya mana yang benar, mana yang salah, menurut aku pribadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini semua dikembalikan ke kamunya lagi. Kalau aku pribadi, kamu bisa lihat channelku sendiri aja namanya Investor Habit, di mana aku lebih fokus untuk melakukan investasi. Jadi yang aku lakukan adalah aku lebih suka untuk aku aktifnya kerja aja di luar sana, aku berusaha untuk ngasilin uang gimana caranya, ngasilin uang sebanyak mungkin, pertajam skillku, melakukan side hustle, membangun beberapa sumber-sumber atau keran-keran penghasilan, sehingga incomeku makin gede. Kemudian setelah aku fokus di membangun income, setelah aku fokus di earning power, uangnya semua aku langsung hantem ke investasi, hantem ke Bitcoin. Aku lebih suka untuk melakukan metode seperti itu. Dan itu adalah cara yang cocok untuk aku pribadi. Tapi teman-teman nggak harus ikutin, kamu boleh cari style kamu sendiri, kamu sukanya seperti apa ya, men? Aku tipenya lebih suka yang berinvestasi secara santai dan juga long term ya, men? Karena kamu bisa lihat, bahkan ini juga udah membuahkan hasil buatku. Aku udah profit ratusan juta dari Bitcoin. Karena aku udah beli dari harganya 40.000 di awal tahunnya, men. Bagi teman-teman yang udah ikutin channel ini sejak lama, kamu pasti udah tahu. Nah, mungkin kira-kira gitu aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Masih banyak pertanyaan yang masuk, aku bakal jawab lagi di video berikutnya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen berinvestasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi. Aku udah tulis berbagai macam platform supaya nanti kamu bisa dapat bonus. Kamu cek aja di bawah ya, men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!